Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya? La'allakum bi khairin insyaallah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Nah, insyaallah pada hari ini Ustadz akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Naam wal an ismi Muhammad Alif Rifki. Nama anak Muhammad Alif Rifki, ana min Bekasi Asy-Syarqiyyah. Anak dari Bekasi Utara. Wal an nasilu ila dars. Iftah safha wahid warbaun. Buka halaman 41. Insyaallah kita akan mempelajari pelajaran akidah wal akhlaq, al-aqidah wal akhlaq, akidah dan akhlak. Pelajaran ke-9 tentang as-sifah al-bakhil, sifat bakhil atau kikir. Nah, sekarang buka halaman 41. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu kita mengetahui sifat kikir, mengetahui arti dari sifat kikir, dan yang kedua yaitu mengetahui lawan dari sifat kikir, dan yang ketiga mengetahui kisah Qarun pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran kita yaitu mengetahui sifat kikir. Apa itu sifat kikir? Sifat kikir ialah tidak mau membantu orang lain yang sedang membutuhkan padahal mampu melakukannya. Nah, orang kikir mereka tidak mau membantu orang lain padahal mereka mampu untuk menolongnya. Sifat kikir yaitu sifat yang sangat tercela. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci sifat kikir. Bukan hanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia juga membenci sifat orang-orang yang kikir. Orang yang kikir sebenarnya mereka sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap sesama. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mau menolong orang lain dengan harta atau tenaga dan doa padahal mereka mampu untuk melakukannya. Nah, orang kikir, mengapa mereka tidak bersedekah? Padahal dengan bersedekah hartanya tidak berkurang atau tidak hilang semuanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang kikir. Dan Allah akan memberikan kepada mereka sifat yang siksa yang sangat pedih. Orang kikir menentang Allah dan menyatakan dirinya sebagai musuh Allah karena berani melanggar perintahnya. Itulah mengapa orang yang kikir disebut sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya lawan dari sifat kikir. Apa lawan dari sifat kikir? Lawan dari sifat kikir yaitu sifat dermawan. Mengapa demikian? Nah, sifat kikir yaitu tidak mau menolong orang yang yang minta pertolongan padahal mereka mampu. Sedangkan orang dermawan yaitu menolong orang yang meminta pertolongan ketika dia mampu. Maka dari itu lawan dari bakhil biddihi dermawan. Lawan dari bakhil yaitu sifat dermawan. Nah, selanjutnya Ustadz akan menceritakan kisah contoh dari orang-orang yang bakhil, yaitu kisah Qarun pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam hiduplah seorang yang sangat kaya raya yang bernama Qarun. Qarun dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah. Ia mempunyai banyak sekali gudang-gudang harta. Saking banyak gudang milik Qarun, kunci-kuncinya harus dipikul oleh orang-orang yang besar dan kuat.
Pada suatu hari, Korun melewati rumah penduduk. Dengan angkuh ia memamerkan sebagian hartanya. Para pengawal juga mengiringi si Korun dari belakang. "Oh, beruntung sekali seandainya kita mempunyai harta sebanyak itu," kata salah seorang penduduk yang melihat Korun. "Korun benar-benar manusia yang beruntung," kata mereka. Lalu datanglah seorang yang miskin. Ia melangkah mendekati Korun untuk meminta pertolongan. Tetapi Korun enggan menolongnya. Korun berkata, "Enak saja kamu minta-minta. Kamu pikir aku kaya karena minta-minta?" bentak si Korun. Lalu ada orang yang menegur. Salah seorang penduduk tersebut menegur, "Hei Korun, janganlah engkau sombong. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Korun tidak suka mendengarkan nasihat yang baik. Ia terlalu angkuh untuk mendengar nasihat. Lalu Korun berkata, "Hei, aku kaya bukan karena diberi Allah, tapi karena aku pintar dan berusaha." Esok harinya Nabi Musa mendatangi Korun di rumahnya yang sangat mewah, seperti istana. Bersedekah, Nabi Musa menasihatinya agar mau bersedekah kepada fakir miskin, juga mengingatkan bahwa Allah telah menghukum kaum yang kikir. Tetapi Korun tetap bersikeras dan keras kepala. Ia malah mengejek Nabi Musa dan menantang Allah agar menurunkan siksanya di dunia ini. Nabi Musa pun pergi meninggalkannya. Tidak lama kemudian terjadi gempa bumi berguncang yang sangat dahsyat hingga permukaan tanah terbelah. Anehnya, gempa tersebut hanya terjadi di sekitar rumah Korun. Korun dan seluruh hartanya tenggelam di telan bumi. Orang-orang yang terperana melihat kejadian itu, mereka langsung sadar, seandainya Allah tidak menjaga kita, pasti kita ikut tenggelam ke dalam perut bumi, ucap mereka. Maha benar Allah, dialah yang maha adil, memberikan rezeki kepada hamba sesuai kadarnya masing-masing. Nah, anak-anak, dari kejadian ini, kejadian Korun pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kita tidak boleh kikir, karena kikir merupakan akhlak yang tercela dan dibenci oleh Allah dan manusia. Karena Allah telah menetapkan rezeki bagi kita, dan Allah yang maha adil dalam membagikan rezeki kepada hambanya sesuai kadarnya masing-masing. Bila hambanya angkuh dan sombong terhadap apa yang Allah berikan, maka berarti hamba tersebut telah sombong dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus menghindari sifat kikir ini. Masya Allah. Nah, sekarang kita paham bahwasannya lawan dari sifat dermawan adalah bakhil, adalah sifat bakhil atau sifat kikir. Sifat kikir adalah akhlak yang tercela. Lalu orang yang kikir adalah orang-orang yang sombong kepada Allah dan terhadap sesama manusia yang lain. Dan orang kikir akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, entah di dunia ini atau di akhirat nanti. Nah, mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan sekarang. Disimak baik-baik ya videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.